Lembar pengesahan itu ada, Mas. Mas lihat skripsinya Pak Jokowi kapan? Kita tidak mau. Okay. Mas Yakob, tunggu Mas. Oke. Tidak mau. Jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Lihat skripsinya kapan? Lihat skripsinya kapan? Kami tidak mau. Lihat skripsinya kapan? Sudah dibocorkan. Jujur aja kok susah sih. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini ada sebuah penyampaian terbaru dari kubu Jokowi. Lebih tepatnya dari kuasa hukumnya yang berani mengatakan bahwa dalam skripsi Pak Jokowi itu ada lembar pengesahannya. Padahal Bung Roy sendiri sudah melihat langsung di UGM bahwa dalam skripsi Pak Jokowi itu tidak ada lembar pengesahannya. Nah, berikut ini adalah jawaban selengkapnya ketika Bung Roy Suryo menanyakan secara langsung di mana posisi lembar pengesahan tersebut berada. Saya mengaturkan banyak terima kasih karena pembimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, ya, nah itu teknologi kayu. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak balik, ya, karena kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas pembimbingan Pak Kasmujo. Itu. Sekarang alhamdulillah. Ya, atas bimbingan Pak Kasmujo. Atas bimbingan. Terus beliau meneruskan lagi ke soal-soal lain. Oke. Tapi kalimat intinya ada di situ. Skripsinya disebut nggak ada? Ada loh, nih skripsinya disebut. Gitu. Saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali bisa menyelesaikan skripsi saya. Itu disambung? Sambung bukan kalimatnya. Titik. Jadi gimana kata-katanya? Karena berkat bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Oke. Ya, skripsi loh itu clear banget. Ya gitu. Meskipun nanti sebentar, mungkin kalau boleh ya. Pak Roy, di situ tidak ada titik koma. Kenapa tidak ada titik koma? Karena itu bukan running text, Pak Roy. Loh, itu kalimat makanya justru. Iya, kalimat itu kan Bapak mengartikulasikan sendiri bahwa di sini ada koma, ada titik. Kan nggak bisa gitu juga. Nonton di YouTube deh. Ya, saya udah tak transkripkan. Jadi gini, udah juga ditanyakan ke dosen pembimbing. Udah juga ditanyakan teman-teman netizen ke Grok. Kalau terkait dosen pembimbing, baik itu akademik maupun skripsi, itu kami juga sering ada beberapa dosen. Sebentar, ada beberapa dosen yang memang kami dekat, ya pada saat kami kuliah atau memang asdos. Yang memang kita dekat, karena kenapa? Ada ketakutan kami dulu di zaman kuliah, kita semua mengalami bahwa pada saat kita kuliah, kita mengalami ada ketakutan untuk langsung akses kepada dosen kita. Pak Ade pernah jadi dosen pembimbing belum? Belum pernah. Ya udah, saya pernah jadi dosen pembimbing. Selesai dah itu udah justru di situ Bang Roy, di situ. Sebentar, ini itu kan yang Bapak alami. Iya. Secara mengalami itu, sementara kita menempatkan Pak Jokowi di sini itu sebagai mahasiswa kan, di sini kan pembahasan ya, ini kan Pak Kasmujo ya, bukan sebagai dosen. Kalau Bapak pernah menjadi dosen atau pernah menjadi asdos itu urusan Bang Roy. Tetapi kalau untuk urusan yang ini, untuk urusan yang ini bukan, saya tidak berbicara Pak Kasmujo di sini sebagai pembimbingnya, ya toh, dosennya atau apa. Kan Pak Roy mengatakan bahwa tidak ada dosen pembimbing ataupun ada bahasa dosen skripsi ya. Ini dosen. Nah, di sini. Oke, skripsi oke lah enggak. Gitu. Sekarang gitu dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu enggak boleh, aturannya itu asdos. Asdos itu, asisten dosen itu adalah dosen baru yang barusan masuk dan biasanya golongannya 3A sampai dengan 3B. Dia itu biasanya YMT. YMT itu apa? YMT itu biasanya yang menjalankan tugas. Tapi kadang-kadang di kampus, YMT itu Mas Aiman, YMT itu yang membawakan tas. Jadi kadang-kadang kita tuh membawakan tas, dosen yang lebih senior ngambil spidol whiteboard, tapi memang pada kenyataannya kadang-kadang asdos lebih galak dari dosen, Bang Roy. Tapi itu terjadi, Bang, di kampus-kampus kami itu terjadi. Intinya gini, nggak boleh asdos itu jadi dosen pembimbing akademik. Udah itu clear, very clear. Bukan kalau itu Mas, itu kan menurut Mas Roy. Kita harus tunggu statement resmi dari UGM. Kalau mau fair gitu kan. Berarti kita harus tanya UGM. UGM lah satu-satunya institusi satu-satunya, yang bisa satu-satunya. Loh, bentar, ini kan konteksnya kan UGM. Kenapa Mas Roy menyatakan bahwa UGM bukan satu-satunya? Kan kita ngomongin UGM betul. Oke, sekarang UGM pun alumni UGM loh soalnya. Mas karena kadang-kadang statement itu juga agak politis sekarang. UGM kemarin juga pada tanggal 15 April Mas Aiman itu wakil rektor loh, Prof Ening
Yaitu sekali lagi Pak Prof Ening, sekali ini kalimatnya saya sama dengan yang di iNews. Prof Ening nonton ini silahkan bantah atau silahkan somasi saya atau iNews ya. Prof Ening mengatakan itu buktinya semua ada, 34 ada. Nggak ada satupun bukti itu yang digelar di atas meja. Soal skripsi. Soal pendukung data pendukung lain. Berarti apa? Prof Ening pun mengatakan tidak benar. Terkait ijazah ini ya? Terkait ijazah, terkait skripsi, terkait bukti-bukti yang buktinya. Jadi apa artinya? UGM pun harus di-challenge Pak Yaakob gitu. Nggak apa-apa. Silakan Mas, silakan kalau mau men-challenge UGM. Tapi artinya kalau Mas Roy juga sudah tidak percaya UGM, ya terus mau gimana? UGM lah yang berhak mengatakan kalau di UGM itu dosen pembimbing adalah A, B, C, D, E. Persyaratannya adalah A, B, C, D, E. Orang mahasiswa yang berhak menerima dosen pembimbing persyaratannya A, B, C, D, E. Tapi kalau sekarang Mas bilang, ya apapun kata UGM saya nggak percaya. Ya buat apa ini, kita Mas, diskusi sekarang? saya kasih contoh, saya kasih contoh Mas. Buat apa kita diskusi? UGM saja tega, saya bilang tega ya. Menghilangkan atau menghapus ya daftar riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro setelah wafat 13 tahun, kemudian dikoreksi. Ini menurut saya UGM tega banget loh. Jadi tadinya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu siapa adalah dekan di Fakultas Kehutanan UGM selama 3 periode. Dari tahun 71 kemudian sampai dengan 88. Tapi karena deskripsi yang disebut-sebut punya Jokowi itu ternyata dekannya beda, kemudian sepeninggal Prof. Ahmad Sumitro 13 tahun sudahnya UGM meralat itu. Tapi UGM lupa Mas, ini tak beritahu UGM, bahasa Inggrisnya tidak diralat. Jadi bahasa Inggrisnya masih tetap sama. Jadi lain kali kalau mau bikin utak-utik agak pinter dikit deh UGM. Gitu loh, gitu. Jangan-jangan kayak gitu loh. Jadi dihapus? Iya. Dihapus apanya? Dihapus sejarahnya sehingga seolah-olah pada tahun 85 itu dekannya bukan Prof. Dr. Ahmad Sumitro. Bahasa Inggrisnya di mana tersisa itu? Ada di situ, di ugm.ac.id. Ada alamannya UGM. Apa kaitannya menghapus dekan? Artinya gini, UGM pun tega. Gitu loh, mengubah sejarah yang seharusnya itu tidak dilakukan hanya demi mengikuti ijazah yang mungkin salah tulis. Oh gini, sebentar. Ya. Ini kan kaitan ke ijazah Pak Jokowi dong jadinya. Iya. Jadi tahun 85 itu harusnya dekannya adalah? Dekannya 3 tahun berturut-turut itu ditulis UGM. Termasuk tahun 85 Pak Jokowi lulus? Ya, itu Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, pakai U. Oke, di ijazah tertulis, gak tahu kan kita yang asli. Di ijazah tertulisnya bukan itu, tapi Prof. Ahmad Sumitro pun tertulisnya salah, Ahmad Soemitro. Oh, pernah lihat ijazahnya Mas? Ini. Pernah lihat? Yang diposting itu, yang diposting. Oh gitu. Sandi. Berarti belum pernah lihat ya? Kalau itu salah, ya berarti Sandi nanti salah. Ini Mas pernah lihat nggak? Mas pernah lihat? Pernah lah, jelas. Oke, ya udah nanti Mas ada nggak? Ada nggak? Mas pernah nggak? Ada nggak di situ? Jawab dulu dong. Saya juga. Enggak lah, nggak usah. Tadi saya jawab. Saya pernah lihat. Mas pernah lihat nggak? Oke, yang saya lihat. Nah ini. Ini oke. Ini yang saya lihat. Ini ijazahnya nggak Mas? Sekarang gantian saya tanya. Ini ijazahnya nggak Mas? Saya tidak harus menjawab itu karena ini semua sudah masuk ke proses. Karena ini semua sudah masuk proses hukum. Jadi Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli. Karena begini Mas, ini Mas Aiman yang sangat menarik begini. Ya, apa? Ijazah Pak Jokowi itu ijazah fisik. Ya. Tadi diserahkan fisik ya. Ya, bentuknya itu bukan ijazah elektronik ya. Ijazahnya fisik, bentuknya analog. Tapi selama ini ada orang-orang yang mengklaim sebagai ahli-ahli melakukan digital forensik. Seakan-akan barangnya ini adalah digital. Padahal barangnya ini analog. Nah ini yang mau kita pertanyakan juga. Selama ini yang diperiksa itu sebenarnya apa? Yang mendigitalkan siapa Mas? Tunggu dulu, saya belum selesai Mas. Source of documentnya itu apa? Jadi kan jelas nih statement dari UGM clear bahwa ijazahnya itu adalah ijazah fisik. Tahun segitu juga belum dikeluarkan ijazah yang elektronik. Jadi tentunya forensiknya kalau mau dilakukan oleh ahli yang betul, yang benar, bersertifikasi, pastikan forensiknya juga fisik dong, analog. Tapi selama ini kan narasinya dilakukan menggunakan digital forensik aplikasi gitu. Sekarang saya tanya juga ke Mas Roy. Boleh nggak barangnya ini analog, fisik, source-nya fisik ya, dokumen aslinya dilakukan digital? Mas pernah lihat gak? UGM pun menampilkan ini. UGM pun menampilkan ini pada saat acara di Fakultas Kehutanan UGM. Dihadiri oleh lulusan-lulusannya. Foto yang sama? Foto yang sama. Menampilkan ini di ruang Fakultas Kehutanan UGM. Mas tanya nggak? Tahu nggak ada itu? 2022 tahu. Iya udah. Iya berarti UGM menampilkan ini. Sebentar,
Sebentar, saya mau tanya. Oke, ini elektronik atau bukan? Saya nggak diskusi mengenai menampilkan, Mas. Saya diskusi mengenai orang yang klaim sudah melakukan analisa forensik. Oke. Karena kan kita, Mas Roy kan dan teman-teman selalu diskusi mengenai keilmuan kan. Ya. Sekarang keilmuannya saya tanya nih. Iya. Bahwa source dokumennya analog, barangnya fisik nih. Ya. Tapi dilakukannya secara digital. Oke, kalau Mas sekarang gini, kita boleh nggak percaya pada UGM. Kalau UGM sendiri di kampus Universitas Gadjah Mada, di Fakultas Kedokteran, bahkan Sigit Sunarta ada di situ, menampilkan ini itu resmi nggak? Ayo. Bang Roy sebentar. Enggak gini. Ini fotonya persis sama ini Mas. Persis sama ini ditampilkan. Artinya Mas Sandi itu yang kemarin kemudian dilaporkan, ya bersalah dong harusnya. Loh, tapi waktu yang ditampilkan itu tidak diakui memang itu asli. 1 April kemarin baru orang namanya yang sekarang ada di sini. Yang dilaporkan Mas Sandi. Yang dilaporkan oleh profesor dari Sumatera Utara itu. Ya, itu kemudian, nah ini. Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebaran, ini saya upload yang asli. Ini kalimatnya apa ini, Mas? Asli. Saya tanya dulu Mas Andi. Mas Andi, ini Anda menyatakan asli, memang Anda tahu betul itu asli? Anda dilaporkan sekarang ya? Asli. Tahunya dari mana? Tanya lagi Pak Suryo ke saya. Asli, Mas? Asli. Anda dapat dari mana, Mas? Asli. Lah iya, Anda dapat dari mana? Saya tidak perlu menjelaskan ke Pak Suryo saya dapat dari mana. Ini kok dua-duanya nggak perlu menjelaskan. Ini ditonton jutaan orang, Mas. Nah, Bapak ini sukanya begini. Maksud saya kan tadi nanya saya jelaskan. Ya. Coba tanyakan ke saya sekali lagi apakah itu asli atau tidak. Ya. Asli nggak? Asli. Udah bagus. Berarti kita pegang ini asli. Asli. Dari mana Anda mengatakan itu asli? Karena yang mengeluarkan itu UGM. Yang mengeluarkan UGM. Anda dapat dari sumber. Sekarang gini, Mas. Silakan Pak Yakob tanya ke Mas Andi deh. Itu katanya mengeluarkan yang asli. Bukan, Mas. Gak usah Mas Andi tidak pernah menganalisa seperti itu, Mas. Bukan, yang saya tanya Mas Roy, kan Mas Roy menganalisa fotonya ini tidak lewat ada merah-merahnya dan lain-lain. Iya. Yang menganalisa kan Mas Roy. Saya dan Dr. Respon kami menganalisa, kami bertanggung jawab. Oke. Itu poinnya. Ya. Jadi karena asli. Sekarang ini juga menarik Mas Aiman. Ya. Bahwa mulai ada pergeseran. Awalnya ini Mas Roy dan kawan-kawan selalu mengklaim ijazah palsu. Kemudian karena Times New Roman awalnya kan, betul nggak Mas? Masih sama nggak pendapatnya? Masih sama. Masih sama, oke. Fotonya juga tidak pas, masih sama ya? Ya, masih sama, tidak tercap, masih sama. Sehingga menurut Mas palsu kan? Ya, tidak benar ijazah itu. Ya, sekarang mulai ada pergeseran ke skripsi mulai masuk. Ya. Skripsi. Kenapa skripsi? Skripsinya dianggap, skripsinya juga palsu nih. Ya. Karena kalau skripsi palsu, ijazah juga palsu. Ini menarik pergeseran di sini juga. Nah ini saya juga agak sedikit dejavu nih Mas Aiman, karena ini pertama kali saya datang ke sini ya, dan saya lihat ini di layar inilah yang Mas Roy Suryo kemarin juga menganalisa kan. Betul. Skripsinya. Ya. Nah mungkin sekaligus di recall juga, diklarifikasi ulang. Yang lembar yang tidak ada tanda tangannya dan ada tulisan tesis itu punya siapa Mas? Yang saya analisis itu punyanya Jokowi. Enggak, yang ada tulisan tesis itu punya siapa? Yang ada tulisan tesis itu nggak perlu. Ini. Bukan nggak perlu, saya nanya. Ini memang nggak, ini punya siapa? Ini memang bukan punya Jokowi, jadi ini nggak usah. Karena punya Jokowi nggak ada. Iya, ini punya siapa Mas? Karena saya nggak tahu, karena punya Jokowi nggak ada. Berarti bukan punya Jokowi Pak. Enggak, ini salah ini. Okay. Ini meleset ini. Fix ya. Karena punya Pak Jokowi tidak ada, ini lebih fatal Mas. Jadi Mas Aiman. Nggak ada lembaran pengujinya. Ini yang Mas Roy dapatkan. Iya. Skripsinya. Yang saya pegang sebagai bukti digital evidence primer. Nggak ada lembar pengujiannya. Sebuah skripsi yang nggak ada lembar pengujiannya itu nggak mungkin lulus. Sekarang mulai berubah nih Mas Aiman. Kemarin kan dibilang seakan-akan ini punya Pak Jokowi. Nggak pernah Mas. Itu ya? Nggak pernah. Saya tidak pernah bilang ini punya Pak Jokowi. Anda bohong loh Mas. Saya konfirmasi ulang ya. Iya, bohong. Saya konfirmasi. Oh iya. Kalau yang tulisan tesis juga bukan punya Pak Jokowi ya? Punya tulisan tesis itu punya temannya Jokowi. Oke. Yang namanya Saminuddin Baruditowu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Itu dikeluarkan oleh Wakil Rektor UGM. Ketika kemudian kami meriksa skripsi yang katakannya punya Jokowi, itu tidak ada lembar pengujinya. Lembaran skripsi tidak ada lembar pengujinya, itu tidak mungkin lulus. Kemudian salah satu rekan di sana, saya ada lembar pengujiannya. Oke, siapa? Nah, Saminuddin Baruditowu itu kemudian mengeluarkan. Ini Mas. Setelah dicek, ini punya Pak Joko Widodo. Buka terus. Meskipun ini videonya saya tidak tahu dari siapa. Ya, ini Ahmad Simitro juga. Nah, ini langsung, ini nggak ada lembar pengujiannya.
Nggak ada lembar pengujiannya. Tolong di rewind sedikit. Langsung dari lembar pengesahan, langsung ke daftar ini. Ini pun juga lucu Mas Aiman. Ini dia. Ini dari sini ya. Ini masih namanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Profesor Dr. Insinyur. Ini November. Ini meskipun tidak ada. Ini bulan November. November sudah terus Profesor Dr. Insinyur. Lanjut, klik. Begitu dilanjut, namanya di sini apa? Bapak Dr. Insinyur. Profesornya hilang. Kenapa hilang? Karena ini yang jujur. Skripsi ini bulan November, Mas. Tahun 85. Beliau belum profesor. Yang Pak Ahmad Soemitro itu profesornya Maret 86. Berarti kalau beliau ditulis profesor, ya salah tadi. Jadi ini abal-abal banget, Mas. Ini menarik, Bung Aiman. Saya pengen melihat apakah ini sampai di belakang nih. Iya, terserah kalau ini. Apakah ini sampai di belakang? Kalau sampai di belakang enggak, saya enggak. Karena biasa lembaran pengesahan juga tidak hanya harus di depan. Enggak mungkin, Mas. Mas pernah nulis skripsi enggak? Bisa saja di belakang, Mas. Enggak mungkin. Bisa saja. Konyol banget ini. Enggak ada lembar pengesahan di belakang. Bisa di belakang, sebentar. Lembar pengesahan. Mas kampus. Mas kampus tahun 85. Sebentar, ini tahun 85. Ya, bisa saja lembar skripsi ya pada saat sering dibaca, dibuka itu jatuh. Dia bisa kita gini. Tolong Ini Mas Roy gini. Jangan bikin konyol kayak gini lah. Lembar pengesahannya kan tidak ada di situ. Enggak ada. Pasti ada. Enggak mungkin. Pasti ada. Sorry, Mas Aiman perlu lihat sampai akhir. Saya sampai lihat sampai belakang dan tidak ada, Mas. Oke. Saya yang pernah memegang. Mas gini, Mas pernah pegang skripsinya ini belum? Belum. Nah, udah, clear. Saya pernah. Gini Mas, saya harus sampaikan di sini. Inilah mengapa harus saya sampaikan, ini sangatlah berbahaya narasi-narasi seperti ini. Yang perlu saya sampaikan adalah, ini bisa saya sampaikan bahwa Pak Jokowi telah melaksanakan dan memenuhi seluruh persyaratan substansi maupun administrasi yang diperlukan untuk seorang mahasiswa dapat lulus menjadi seorang sarjana. Ini tegas dan dapat kami buktikan. Nah, dari pihak UGM pun juga sudah memberikan pernyataan yang sama. Jadi nanti, ini kan debat kusir, Mas Roy punya pernyataan yang sendiri. Menurut Mas Roy begini. Kami juga punya. Ya dong, kita kan saya sendiri, Mas. Kita saling memiliki Bukan saya sendiri. Tentu. Ya, saya, Dr. Rismon, terus sekarang mulai. Harus dijelaskan kepada publik juga, karena ini mengundang pertanyaan dari skripsi ini kan. Ya. Nah, jawaban-jawaban yang ada di skripsi ini mungkin Bung Yakub bisa menjelaskan. Kira-kira apa? Misalnya tidak ada lembar pengesahan, lalu kemudian profesor ada di depan, kemudian di lembar kedua tidak ada profesor, dan ternyata menurut Mas Roy ada itu profesornya baru setelah skripsi. Setelah itu 4 bulan setelah tanggal profesor itu ternyata beliau baru mengucapkan pidato pengukuhan guru besar. Bagaimana menjawab itu? Karena ini sudah kemudian disimpulkan oleh publik gitu kan. Mungkin harus saya sampaikan sedikit ya. Ini sedikit contekan lah mungkin buat Mas Roy. Lembar pengesahan itu ada. Lembar pengesahan ada. Ada, harus saya sampaikan. Makanya nanti begini, ini yang saya takutkan Mas, bahwa ada orang kita yang kunci mengatakan. Ya? Ada ya? Ada. Oke, berarti UGM memberikan lembar skripsi yang salah kepada kita. Kan menyimpulkan lagi. Nah ini maksud saya. Jadi kalau diskusi seperti ini diteruskan. Sebentar, lembar pengesahan itu Anda lihat deskripsinya Pak Jokowi di dalam buku atau satu lembar sendiri? Lembar pengesahan itu ada Mas. Mas lihat skripsinya Pak Jokowi kapan? Kita tidak mau. Mas Yakob, tunggu Mas. Oke. Lihat kapan? Kami tidak mau masuk terlalu dalam ke pokok perkara karena sudah masuk ke penyelidikan. Itu poin yang penting, Mas. Mas jujur, kami juga tidak mau. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Lihat skripsinya kapan? Lihat skripsinya kapan? Kami tidak mau. Lihat skripsinya kapan? Sudah dibocorkan. Jujur aja kok susah sih. Sudah dibocorkan Bang Roy sudah dibocorkan bahwa ada clear, oke? Ada kapan? Mas, enggak usah. Mas pernah lihat skripsinya Pak Jokowi belum? Persoalan. Mas pernah lihat skripsinya Pak Jokowi belum? Berkoordinasi dengan kuasa hukum Pak Jokowi. Oke, Mas pernah lihat belum? Berkoordinasi bahwa. Pernah lihat belum? Kan pengacara Pak Jokowi sudah lihat semua. Mana semua? Pernah lihat belum? Kami berdiskusi. Oke, baik. Sebelum kami melaporkan Bapak. Ada satu hal yang makin kemudian banyak orang nggak jujur, susah kita. Menjadi pertanyaan. Tidak mau menerima kejujuran, Bang. Kita tayangkan lagi tadi. Tweetnya Bung Sandi atau tweetnya Bung Sandi deh biar nanti geser narasumbernya deh. Kita akan ini nggak akan ketemu sana, jujur karena dan nggak jujur. Nama rektor itu yang kemudian ini menurut saya ini hal yang baru yang belum diungkapkan secara gamblang. Ini ya nama rektornya ini Profesor mohon maaf nama dekan
Profesor Dr. Sunardi ya. Prawiroatmojo. Ya. Tapi sebenarnya dekannya pada saat itu adalah... Jadi pada halaman ugm.ac.id itu pernah ditulis dekan Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 3 tahun berturut-turut itu adalah Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Kemudian dikoreksi, tapi UGM lupa tidak mengkoreksi bahasa Inggrisnya. Dan bahasa Inggris itulah yang dibaca secara internasional. Itu kan faktanya bahwa Ahmad Sumitro ya. Ahmad Sumitro. Itu adalah dekan di mana pada saat Pak Jokowi lulus. Yang ditulis oleh UGM. Yang ditulis oleh UGM. Ya. Di ijazah tidak. Ya. Itu pertanyaan menurut Mas Soe. Itu pertanyaan saya. Ya, sangat jelas sekali bahwa dari jawaban kuasa hukum Pak Jokowi ini cukup janggal karena ketika ditanya terkait di mana posisi atau letak lembar pengesahan tersebut berada, mereka tidak bisa menjawabnya dengan alasan itu sudah masuk ke dalam ranah penyelidikan. Dan untuk beberapa pertanyaan lain dari Bung Roy Suryo yang cukup simpel sekali untuk dijawab, mereka pun tidak bisa menjawabnya dengan alasan yang kurang lebih sama. Jadi memang ini cukup janggal juga dan kurang meyakinkan dari apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi ini. Namun tentu kita pun akan lihat ke depannya apakah mereka benar bisa membuktikan apa yang mereka katakan di peradilan nanti, atau mungkin mereka saat ini sedang mencari bukti yang mungkin bisa diada-adakan seperti itu. Ya pokoknya kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang saya update di channel saya Imran Prasetyo Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.